Beberapa waktu lalu, Hotman Paris senang bukan kepalang ketika dirinya dinyatakan tidak bersalah atas laporan pengacara Hotma Sitompul ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi karena dianggap telah melanggar kode etik. Namun putusan tersebut membuat pihak Hotma Sitompul merasa geram hingga berencana untuk mengajukan banding. Pihak Hotma menyesalkan putusan Majelis Hakim Peradi yang dinilai tidak memiliki legalitas yang benar. Bilang ini tidak boleh diekspos putusan ini karena masih naik banding. Tapi dengan pongahnya, Hotman Paris itu langsung mengundang wartawan untuk mengekspos putusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus terus terang karena kita advokat selalu pakai logika, nalar, dan jangan lupa kita juga punya nyali. Kami mencium bau busuk dalam putusan itu. Dibaca putusannya, Hotman Paris sudah undang wartawan untuk nonton bareng putusan itu, seolah-olah dia udah tahu putusannya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, alasan kami ketika perkara berjalan bahwa Hotman Paris sebagai advokat tidak mengupayakan damai, mengeksploitasi kasus ini untuk konten-konten dia dan sebagainya, tidak menghormati sesama advokat, itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa. Jadi makanya saya berani tegas mengatakan putusan itu berbau busuk, berbau amis. Saya mau supaya clear aja ini. Tentunya mengikuti dari mulanya perkara ini keluar kan. Betul nggak? Saya minta dijawab nih. Apa kalian lihat nggak dari mulainya sampai sekarang ini? Lihat nggak? Supaya clear nih. Tahu nggak berita dari pertamanya? Tahu nggak kalian berapa banyak dari pihak sana bikin konferensi pers? Dan berapa banyak saya bikin konferensi? Ya, sungguh sedih melihat majelis kode etik dari Peradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Bagaimana majelis bisa memutuskan seperti ini? Kita mengadukan dia bukan karena kelakuannya yang hebat itu, bukan karena foto-fotonya yang hebat itu. Yang kita adukan adalah dia tidak melakukan upaya damai, dan itu tidak dinilai sama sekali oleh majelis hakim. Kita bilang HPH tidak satria sesuai dengan kode etik. Kita bilang HPH mencari publisitas demi konten mesosnya. Semua dengan bukti. Tidak diacuhkan, tidak didengar oleh majelis. Ada apa dengan HPH ini? Bisa mengundang wartawan sebelum putusan. Ada apa ini? Majelisnya, saya bilang ya, kita akan naik banding, saya akan naik banding. Ada cara kita masing-masing. Tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada Ketua DPN Peradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan sanksi atau dihukum? Atau paling tidak jangan dipakai lagi majelis yang mempermalukan harkat martabat advokat dan organisasi Peradi itu. Kita akan laporkan, nanti teman-teman akan jelaskan majelis ini kepada pihak kepolisian. Biar aja semua tahu. Dengan beberapa orang yang menyebarluaskan. Dari saya sementara itu aja. Nih, nggak melanggar etika ya, tidak melanggar etika. Ya, terserah. Coba. Angkat lagi. Secara etika, secara moral, secara agama, secara adat, etika nggak melanggar. Kalau ada orang yang menganggap ini oke aja, fine saja, silahkan nanti terjadi pada keluarga kalian. Ya, ibu-ibu wartawati nih, ya. Is this okay? Ini fine aja. Terserah deh. Mau lagi yang lebih gila lagi? Nggak usah kan? Ya. Semua juga udah lihat. Saya menyesalkan atas keputusan itu. Kenapa? Karena keputusan itu tidak mempunyai legal standing yang benar. Di sini saya lihat malah Hotman Paris berhasil mengadu domba dan merusak Peradi sehingga
kelakuan Majelis Peradi melanggar kode etik. Ya, hebat Sina Hotman Paris bisa mengatur keputusan majelis. Nah, jadi itu keputusan saya tidak peduli dan saya tidak hiraukan, dan saya siap untuk dipecat karena saya sudah mau pindah ke Peradi yang lain kalau memang akhirnya ini Peradi harus hancur. Terima kasih.